Di video kedua dari sambungan video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah di sini gue mau ngejelasin alat-alat apa aja yang kita pakai buat inspeksi nih teman-teman. Oke, mungkin gue coba jelasin. Ini sebentar, ini ada berapa item nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam sini ada 2 sih. Ada kurang lebih 9 item ya teman-teman ya. Mungkin gue coba jelasin dari yang paling ujung. Nah ini, oke nih teman-teman nih, ini tuh termometer. Nah termometer ini kita pakai buat ngukur suhu AC teman-teman. Jadi di situ kita bisa tahu kan rata-rata suhu AC normal itu berapa, dan setelah kita cek nanti menggunakan termometer ini didapatnya angka berapa. Nah cuma kan nanti kita ngetesnya itu nggak yang AC baru dinyalain kita taruh langsung kelihatan hasilnya, enggak. Jadi kita biarkan dulu nyala beberapa menit, baru nanti ketahuan angka stabilnya berapa derajat Celcius. Nah nanti di situ ketahuan tuh ini AC-nya tuh normalkah dinginnya atau agak kurang dingin gitu kan. Dan kurang dingin itu kan banyak penyebabnya ya. Bisa dari freonnya yang kurang, atau misalkan ada kebocoran di AC-nya, atau mungkin hanya sekedar filter AC-nya aja yang bocor kayak gitu kan. Nah makanya kita pakai alat ini teman-teman. Nah ini kalau teman-teman mau lihat alatnya itu seperti apa, ini gue tunjukin ke teman-teman nih. Nah modelnya tuh kayak gini teman-teman. Ini sih sebenarnya apa ya, termometer biasa sebenarnya ya, cuma tuh memang kita untuk pengukuran suhu alat ini cukup akurat juga ya, cukup efektif juga. Dan kita untuk termometernya itu pakainya yang modelnya itu pentol-pentolan begini teman-teman nih. Kan ada tuh termometer yang modelnya kayak jarum begitu kan. Nah itu kita nggak pakai yang itu. Jadi walaupun itu sebenarnya ujungnya itu tumpul, ya nggak setajam jarum juga gitu kan. Cuma itu beresiko waktu kita masukin alat itu ke dalam kisi-kisi AC, ke dalam ducting AC, itu takutnya nusuk ke bagian ductingnya ya, apa namanya, saluran AC-nya itu kan dia bahannya bukan plastik yang solid ya, jadi dia tuh bahannya tuh kayak semacam apa ya, kayak busa-busa agak tebel gitulah. Nah itu takutnya kita waktu kita nyolokin, kita nggak sengaja, kita teledor gitu kan, itu ketusuk bolong malah berabe. Makanya kita pakainya yang modelnya kabel begini, terus sensornya ada di ujung sini, jadi kita masukin aja kan lebih aman tuh. Jadi dia ini nggak bakal nyolok kan, nggak bakal ngerusak bagian dalam AC-nya. Nah ini untuk termometer yang kita pakai seperti ini teman-teman. Nah ini untuk pengukuran suhu AC itu. Terus lanjut lagi nih teman-teman, ini alat yang kedua. Ini namanya paint thickness teman-teman. Jadi paint thickness ini tuh fungsinya untuk mengukur ketebalan cat. Jadi mungkin kalau dulu kita ngecek mobil itu di ketok-ketok, wah ini dempulan atau enggak gitu kan. Sebenarnya itu ya mungkin buat sebagian orang yang feelingnya udah sangat bagus, sangat-sangat bagus mungkin ya, itu bisa ketahuan. Tak 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 tak, wah ini dempulan nih. Tak tak, wah ini belum dempulan. Cuma kan untuk zaman sekarang kayaknya kurang berlaku ya teman-teman. Karena untuk sebagian mobil itu, beberapa pemilik mobil mereka udah suka pasang peredam sendiri gitu kan. Jadi di bagian dalam plat kayak misalkan pintu kanan kiri, atap, atau mungkin dek bawah gitu kan, floor itu sama mereka udah dipasang peredam. Kalau misalkan pintu sebelah kanan misalkan udah dipasang peredam, diketok-ketok, ya itu pasti suaranya lebih padat kayak suara pintu dempulan gitu kan. Jadi kita masa mau nyimpulin itu bekas dempul kan nggak mungkin. Makanya kita pakai alat ini teman-teman. Nah jadi untuk alat ini tuh kita bisa tahu nih ketebalan catnya berapa gitu kan. Jadi yang diukur sama alat ini tuh ketebalan antara permukaan plat besi sama di atasnya plat itu mungkin lapisan cat, atau ada lapisan dempul, ada lapisan pernis, atau mungkin udah di coating mobilnya. Itu kita bisa deteksi pakai alat ini teman-teman. Nah nanti untuk video penggunaan alat lebih jelasnya nanti gue bikin di video selanjutnya lagi. Nah untuk video kali ini gue coba kenalin alat-alat yang kita pakai dulu nih teman-teman. Oke, ini alat yang kedua ya, paint thickness. Oke, lanjut teman-teman. Nah kalau ini sih udah umum banget ya. Ini tuh apa namanya ya, center LED gitu. Cuma di sini kita pakai center LED-nya tuh yang emang bener-bener apa ya, bener-bener terang, pakai pokoknya supaya dia tuh pencahayaannya bisa maksimal. Jadi walaupun kita inspeksinya itu di area yang agak gelap, mungkin di showroom terus posisinya agak di dalam, dia walaupun pencahayaannya udah terang banget showroomnya, cuma kan tetap aja pencahayaan dari lampu sama di luar kayak gini kan beda ya teman-teman.
Nah, itu alat yang ketiga, kita punya senter LED, teman-teman. Senter LED yang ketiga, yang keempat. Nah, di sini kita ada tang. Nah, sebenarnya ini sih penting nggak penting ya. Jadi tang ini tuh kita buat alat bantu aja sebenarnya. Kayak misalkan waktu kita ngecek oli dari tutup oli, itu kita mau lihat di situ ada oil sludge apa enggak, ada kerak oli atau enggak. Itu kan kadang-kadang suka ada yang keras tuh buka-buka tutup olinya. Daripada kita nggak punya tang, tangan kita nggak kuat buat ngebuka, yang punya mobil juga nggak punya tang misalkan, kalau kita skip kan sayang. Kita nggak tahu nanti kondisi di dalam mesinnya kan kayak apa kan, entah itu udah berlumpur atau olinya mesinnya udah berkerak gitu kan. Minimal makanya kita punya alat ini buat bantu kita ngebuka tutup oli itu, teman-teman. Oke, ini alat yang keempat. Nah, selanjutnya ini, teman-teman. Ini tuh baterai tester. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu nih kondisi kesehatan aki mobil yang mau kita beli itu nanti kayak gimana gitu kan. Mulai dari SOH-nya, SOH itu kesehatan akinya ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau aki udah berumur, SOH-nya itu rendah. Dia nggak sampai 50%, mungkin sekitar 40%. Dan SOH aki itu kalau misalkan udah 50% pun itu ya udah siap-siap harus kita ganti aki baru gitu kan. Nah, dengan alat ini kita bisa deteksi kondisi kesehatan aki itu seperti apa. Nah, alatnya itu seperti ini, teman-teman. Mungkin di pasaran ada banyak beredar ya, termasuk kayak Pentikness juga, itu di pasaran ada banyak jenis dan banyak macamnya. Ya, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita gitu kan, karena kita kan istilahnya untuk pengecekan kayak gitu kan. Yang penting alat itu bisa support kita untuk sesuai standar inspeksi kita aja kayak gitu, teman-teman kan ya. Nah, untuk pengecekan akinya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi nanti di sini tuh bisa ketahuan kesehatan akinya tuh berapa persen, pengisiannya berapa persen, bahkan sampai daya aki itu buat starter mobil itu seberapa kuat sih gitu kan. Jadi kan ada istilahnya itu CCA, cold cranking ampere. Nah, di situ bisa kita ukur pakai alat ini, teman-teman. Jadi daya aki itu buat starter mobil itu seberapa kuat sih kayak gitu kan. Kadang kan ada tuh kita starter mobil kok hidupnya lama gitu, butuh starter yang agak lama, terus kayaknya putaran starternya agak loyo gitu kan. Nah, itu kemungkinan CCA dari akinya udah berkurang tuh. Nah, makanya kita cek pakai ini nih. Ya kan kita nggak mau kan kalau kita beli mobil bekas ya, walaupun emang mobil bekas kondisinya ya nggak sesempurna mobil baru, cuma kan kita untuk antisipasi lah gitu kan. Jangan sampai kita baru beli mobil walaupun bekas langsung ganti aki lah, langsung ganti inilah gitu kan. Makanya kita pakai alat ini buat deteksi nih kesehatan akinya udah seberapa jauh penurunannya atau masih stabil atau kayak gimana. Jadi tuh kita bisa estimasi biaya perbaikan juga nantinya kalau misalkan oh ini akinya udah harus ganti nih, oh ini akinya cuma perlu di strum ulang kayak gitu kan. Jadi kita tes pakai alat ini sampai ke pengisian pun normal atau enggaknya nanti bisa kita tes juga pakai alat ini. Oke, itu alat yang kelima. Lanjut nih, teman-teman. Nah, di dalam kotak ini ada dua alat nih, teman-teman. Oke, yang pertama ini ada alat buat pengukur ketebalan ban. Nah, jadi kalau untuk pengukuran ketebalan ban itu kita nggak bisa cuma hanya dengan foto aja. Dengan foto terus kita bilang, oh Pak, mobil masih bagus nih, bannya masih tebel-tebel. Ya tebelnya semana, kita kan nggak tahu. Gitu kan, makanya kita pakai alat ini minimal kita bisa tahu nih berapa milimeter ketebalan bannya gitu kan. Ya ban sih boleh dikatakan tebel, mungkin kondisinya sekitar 70-80% itu kalau ketebalannya 5 milimeteran ya, atau di atas 5 milimeter mungkin. Nah, itu bisa kita katakan ban itu bener-bener emang masih tebel, masih bagus gitu kan. Nah, makanya kita pakai alat ini biar kita nggak nebak-nebak gitu kan. Karena kalau cuma misalkan kita foto, setebel apa sih mas, dipoto, cepet gitu kan kita nggak jelas kan tebelnya berapa, dan keempat roda itu pun kita nggak bakal bisa pastiin tebelnya sama atau enggak. Nah, kalau pakai alat ini kita bisa tahu nih ban depan sebelah kanan itu tebelnya berapa mili, ban depan sebelah kiri berapa mili, belakang bahkan sampai ban serep pun nanti kita tes pakai alat ini ketebalannya ada berapa mili gitu kan. Makanya kita pakai alat ini nih teman-teman nih. Nah, jadi kita bisa tahu ketebalan ketebalan bannya itu berapa milimeter. Jadi nggak asal tebak aja teman-teman. Nah, oke itu ya. Terus lanjut lagi, di sini ada senter lagi nih, lebih kecil. Nah, ada yang tahu nggak nih senter apa nih? Warnanya ungu begini nih, ungu agak kebiruan. Nah, jadi ini tuh senter UV teman-teman. Oke, lanjut. Jadi kalau untuk senter UV ini tuh fungsinya kita buat ngeliat
apa namanya hologram yang ada di dokumen, kayak misalkan BPKB, STNK kayak gitu kan. Jadi minimal kita memang sebagai inspektor nggak bisa ya, maksudnya bener-bener kasih keputusan, wah ini BPKB palsu, ini STNK asli palsu, tempelan segala macam, kita nggak bisa. Karena semuanya itu yang punya wewenang ngasih keputusan itu memang dari pihak terkait, kayak dari Samsat, dari kepolisian kayak gitu kan. Jadi tapi minimal dengan alat ini kita bisa tahu lah gitu kan, STNK ini tuh setelah kita terawang muncul nggak ya hologramnya gitu kan. Terus dari BPKB juga sama tuh, di tiap lembarnya dia pasti ada hologramnya kan. Jadi minimal kita bisa tahu lah dari situ, ini ada hologramnya ya enggak, ada hologramnya atau enggak gitu kan. Terus ini tuh hologramnya jelas atau burem gitu kan. Jadi minimal kita bisa lihat dari situ. Nah, jadi kalau misalkan nanti ditemukan keraguan-keraguan saat kita mau beli mobil tersebut, ya nggak ada salahnya nanti kita bawa dokumen itu ke Samsat, ke pihak yang lebih berhak, lebih berwenang untuk pengecekan lebih lanjut legalitasnya ini asli atau enggak gitu. Jadi untuk inspektor sendiri kita hanya bisa mantau sampai situ aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pastiin ini suratnya palsu, asli atau enggak, kita nggak bisa sampai situ sebenarnya. Cuma minimal kita bisa apa ya, memprediksi lah, cari gambaran gitu kan, dokumen ini tuh mencurigakan atau enggak sih. Jadi kita pakai senter UV ini. Karena untuk BPKB atau dokumen lainnya pun yang palsu, yang tempelan segala macam itu pun kadang emang ada hologramnya juga sama gitu. Makanya untuk hasil yang lebih jelasnya lagi kita harusnya sih kita bawa ya ke Samsat kayak gitu, kita cek legalitasnya ini benar-benar asli atau enggak gitu teman-teman. Oke, itu. Lanjut alat berikutnya itu kita punya ini teman-teman. Alatnya kecil tapi apa namanya cukup penting ya. Dan dari sekian alat itu, alat ini yang paling mahal sih teman-teman. Jadi kita di sini punya OBD scanner ya teman-teman. Nah, OBD scanner ini kita pakai buat mendeteksi kerusakan atau apa namanya ada sensor-sensor yang bermasalah di sistem mobil. Jadi mungkin kalau untuk mobil-mobil yang basic ya kayak Avanza, Xenia, alat ini mungkin cuman bisa baca sebatas mesin aja sih. Kayak misalkan sensor oksigen, pengapian ada yang mati atau enggak, kayak gitu kan. Karena dari mobilnya sendiri pun hanya supportnya sampai sebatas itu aja. Cuma mungkin kalau untuk mobil-mobil yang lebih mahal lagi, lebih lengkap lagi fiturnya, alat ini akan menyesuaikan. Kayak misalkan di belakang kita ada CR-V nih. Nanti di sini tuh bisa ketahuan nih kalau misalkan ada malfunction di sunroofnya, buka tutupnya misalkan. Terus ada malfunction misalkan di cruise controlnya atau di matic-nya, di TCM-nya, apa segala macam, pokoknya bisa deteksi di sini. Nah, fungsinya alat ini tuh untuk kita men-scan, kita cari tahu untuk kesalahan-kesalahan atau ada fault code di sistem tersebut, teman-teman. Nah, jadi untuk alat ini kita hanya kasih reportnya aja ya, teman-teman. Jadi kita nggak apa namanya, nggak bantu untuk menghilangkan kode errornya itu. Karena itu kan apa namanya udah bukan tugas dari kita lagi gitu kan, bukan kewajiban kita. Kalau kita kan cuma sekedar cari tahu ini ada kesalahan di mana, ada kode error di mana, apa yang error. Nah, nanti tuh reportnya kita kirim format PDF, sama hasil report dari scan OBD-nya juga akan dikirim terpisah. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kita udah pakai alat ini juga buat minimal kita tahu kondisi sistem di mobil yang mau teman-teman beli itu kayak gimana teman-teman. Oke, kita lanjut ke alat yang terakhir. Nah, alat yang terakhir ini alat yang paling gede, paling berat, emang agak jarang dipakai, cuman kita selalu ready ya alat ini ya. Soalnya alat ini tuh mungkin bisa dibilang jasa inspektor yang pakai alat ini cuma kita doang nih teman-teman nih. Oke, kita mungkin berat ya, kita dibawa aja. Oke, jadi kira-kira mungkin teman-teman ada yang tahu nggak nih ini alatnya apa nih? Jadi ini itu dongkrak elektrik ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tanya-tanya, buat apa sih sampai bawa-bawa dongkrak elektrik segede gitu kayak gitu kan? Oke, jadi kita tuh ready alat ini, kita nyiapin alat ini tuh buat antisipasi kalau misalkan mobil temen-temen yang mau diinspeksi pakai jasa kita itu tuh apa namanya, misalkan posisinya itu di showroom.
Nah, showroom itu kan dia biasanya manjang ke belakang kayak gitu kan. Nah, kebetulan misalkan unit yang mau dicek ini, unit pesanan teman-teman ini ada di barisan belakang nih. Kan nggak mungkin gitu kalau misalkan kita nyuruh orang showroomnya, Om ini tolong keluarin dulu dong nih. Di depan misalkan ada 5 mobil, 5 mobilnya harus dikeluarin dulu 5-5-nya gitu kan. Terus baru kita keluarin mobil teman-teman nih yang mau dibeli ini buat test drive gitu kan. Ya mungkin mereka pasti keberatan juga lah ya. Atau mungkin ada juga penjual perorangan mungkin yang keberatan mobilnya untuk di test drive gitu kan. Jadi kita siapin alat ini teman-teman. Makanya biasanya sih kita konfirmasi dulu ke teman-teman kan, apa si pemilik mobil ini bersedia atau enggak buat diinspeksi, bersedia atau enggak buat mobilnya di test drive. Ya kalau misalkan kita dapat jawaban, oh ini kayaknya nggak bisa di test drive nih mas, soalnya bla 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 bla, berbagai macam alasan, kita baru bawa alat ini nih. Nah untuk alat ini, jadi fungsinya itu minimal kita bisa ngecek kondisi mobil pada saat statis kan teman-teman. Jadi misalkan untuk kaki-kaki depan nih, kita dongkrak, kita naikin, minimal kita bisa ngeceknya lebih maksimal lah, ketimbang mobilnya itu posisinya ya udah begini aja nggak didongkrak gitu. Kalau kita misalkan cuma modal muter-muter setir, ngoklek-ngoklek dari dalam gitu bahasanya lah, itu kan agak kurang maksimal ya. Jadi kita dongkrak dulu ke atas minimal sampai bannya agak ngegantung, baru kita bisa lebih maksimal lah pengecekan kaki-kakinya walaupun nggak di test drive. Jadi nanti kalau misalkan ada abnormal, kayak misalkan oh ini tirotnya kendor nih, oh ini link stabilnya bener-bener oblak nih atau gimana. Jadi di situ kita punya gambaran. Jadi nanti setelah teman-teman memutuskan untuk membeli mobil tersebut, minimal teman-teman nanti bisa minta test drive ulang yang lebih proper ke penjual gitu kan. Kalau misalkan saat kita inspeksi kita nggak bisa test drive. Cuma kan setelah kita menggunakan alat ini kita bisa kasih gambaran nih teman-teman. Wah pak ini bagian tirotnya udah kendor parah nih, link stabilnya udah kendor parah nih. Terus ada karet-karet boot atau apa segala macam yang udah mulai retak-retak atau pecah gitu kan. Nah itu kan kemungkinan dari kondisi-kondisi seperti itu ada pasti ada apa namanya, ada abnormal ya. Ada kemungkinan mungkin setelah dibawa jalan mobilnya ada bunyi-bunyi gitu kan. Jadi minimal kita bisa tahu gambarannya, makanya kita sedia alat ini. Nah, ini kita sediain spesial nih pokoknya buat teman-teman yang pakai jasa kita gitu kan. Kita udah siapin semua lengkap, alatnya kurang lebih ada 9 item. Dan semua alat ini semuanya kita pakai, dan nanti di reportnya pun ada foto-fotonya ya. Jadi kayak misalkan ketebalan ban berapa milimeter, nanti tuh di keterangan fotonya tuh ada ban depan sebelah kanan, nanti ada berapa ketebalannya berapa milimeter. Terus kayak misalkan ketebalan cat gitu kan, ketebalan cat nanti kita cek keliling, nanti kita temuin di situ rata-rata ketebalan catnya berapa, nanti kita kasih report di situ. Dan nanti kalau ada mungkin ada ditemukan satu panel yang abnormal nih, kayaknya tebelnya udah tebel parah gitu kan, misalkan sampai 1 mm, 1,5 mm gitu. Nanti kita kasih info juga ke teman-teman nih, oh misalkan pintu bagasi belakang ketebalan catnya abnormal 1 sampai 1,5 mm misalkan, nanti kita kasih info seperti itu. Dan mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk alat yang kita pakai. Seperti yang udah gue jelaskan di awal tadi, ini ada 9 alat yang kita pakai ya. Gue rasa sih cukup lengkap ya alat-alatnya ya. Dan alat-alat ini tuh emang udah cukup mendukung lah untuk pemeriksaan inspeksi kendaraan mobil bekas khususnya gitu ya teman-teman. Apalagi untuk dongkrak elektrik ini memang mungkin kayaknya sih baru kita doang yang pakai ya. Karena ini tuh alat bener-bener kita berdasarkan pengalaman aja teman-teman. Makanya kita siapin tuh dongkrak elektrik ini. Karena pernah kejadian ya seperti itu yang gue ceritain tadi di awal. Jadi setelah kita datang, kadang-kadang ada beberapa pemilik mobil itu yang keberatan mobilnya buat di test drive. Jadi kita nggak bisa test drive. Ya mau nggak mau kita cuman cek statis mobil itu di tempat aja gitu kan. Jangankan untuk test drive, kadang maju mundur aja ada yang kadang orangnya agak rese, keberatan gitu kan, nggak mau mobilnya digeser-geser. Ya udah mas, kalau mau cek aja gitu kan. Ya itu kan kita perlu curiga juga di situ kan, tak ada yang ditutupin atau kayak gimana gitu. Makanya kita sedia alat ini nih. Dan ini nanti apa namanya, penggunaannya pun
Nanti dia pakai aki dari mobilnya ya, karena dia kan nggak diengkol ya, dia elektrik. Jadi dia lebih simple, lebih cepat juga. Jadi nggak makan waktu buat kita muter-muter segala macam gitulah. Dan intinya itu aja ya teman-teman, alat-alat inspeksi kita yang kita pakai udah kita jelasin semua di sini. Intinya buat teman-teman yang mau pakai jasa inspeksi kita, silakan nanti kontaknya ada di link deskripsi yang ada di bawah. Nanti teman-teman bisa hubungi admin kita. Sekali lagi gue jelasin ke teman-teman, untuk coverage area kita untuk saat ini masih di Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang. Apa sih tadi Depok? Karawang dan mungkin apa namanya Karawang agak minggir-minggir Cikampek ya masih boleh lah. Cuma kalau udah sampai Cikampek kota ke dalam sono Purwakarta kita belum memang. Cuman dalam waktu dekat insya Allah kita, jangankan Karawang ya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Bali, Surabaya, semua kota-kota besar di Indonesia kita bakal buka di situ dan teman-teman semuanya bisa menikmati jasa kita di situ. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini tentang penjelasan alat-alat apa aja yang Inspek ID pakai buat inspeksi kendaraan mobil bekas yang teman-teman mau beli. Oke, mungkin itu aja video dari gua and see you next video.